pagi untuk kawan-kawanku yang saat ini berada di Eropa, khususnya di Jerman. Selamat datang di webinar Care Talk yang pertama. Webinar kali ini dengan bangga dipersembahkan oleh Kerjo, berkolaborasi dengan Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Airlangga dan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jerman. Sebelumnya, saya ingin menyapa dulu lebih dari 118 peserta dari 156 peserta yang sudah mendaftar dan bergabung di Zoom webinar sore hari ini. Lalu saya juga ingin menyapa kawan-kawan sekaligus secara tidak langsung mewakili asal dari perguruan tinggi seperti Universitas Airlangga. Di sini juga ada UGM, ITS, Universitas Brawijaya, serta kawan-kawan saya yang di Jerman seperti Technische Universität Berlin. Di sini juga ada Hochschule Bremen, Ruhr-Universität Bochum, Fachhochschule Dortmund, Fachhochschule Frankfurt, Technische Universität Mittelhessen, dan beberapa universitas atau institut, bahkan instansi lain yang belum sempat saya sebutkan. Terima kasih sudah bergabung di webinar Care Talk yang pertama, Towards a Bright Indonesian Economic Future. Perkenalkan, saya Eri Givari, dan saya yang akan memandu acara webinar ini sampai sekitar 1 jam ke depan. Nah, kita akan mulai aja ke inti webinar ini untuk segera mendengarkan langsung presentasi atau knowledge sharing oleh kedua narasumber kita. Dan juga saya tentunya akan menyapa dulu para narasumber yang pastinya sudah kalian tahu. Mereka cukup aktif di himpunannya masing-masing. Sudah hadir bersama kita Mbak Yan Cerin Satmoko selaku Ketua Departemen Keilmuan Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Airlangga. Selamat sore Mbak Cerin. Selamat sore Kak Eri. Terima kasih ya Kak Cerin sudah memberikan waktunya untuk menjadi narasumber di Care Talk yang pertama ini. Iya, terima kasih juga buat Kerjo karena udah memberikan kesempatan untuk Hima EP UNER bisa berkolaborasi sama PPI Jerman sore hari ini. Terima kasih. Baik, siap. Lalu ada juga narasumber kita yang kedua, Kak Intan, mahasiswi International Political Economy of East Asia, Ruhr-Universität Bochum, sekaligus perwakilan dari PPI Jerman. Selamat pagi Kak Intan. Selamat pagi juga untuk Kak Eri. Kabar baik Intan? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Eri juga? Baik-baik? Alhamdulillah baik di Indonesia. Iya. Terima kasih juga. untuk siap. Terima kasih. Saya perwakilan dari PPI Jerman ingin mengucapkan terima kasih kepada Kerjo karena sudah memfasilitasi acara webinar pada hari ini. Saya perwakilan dari PPI Jerman, sangat senang dengan acara ini dan juga terima kasih kepada Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Airlangga atas kerjasamanya sehingga terciptanya acara kita pada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Intan. Kami dari Kerjo juga berterima kasih pada kedua himpunan telah menyempatkan waktunya untuk memberikan narasumbernya di Care Talk yang pertama ini. Baik, kita telah menyapa seluruh narasumber yang telah hadir. Tentunya kita akan segera memasuki inti dari webinar ini. Namun ada beberapa informasi dan beberapa hal dari sistem yang perlu diperhatikan selama webinar ini kurang lebih untuk 1 jam ke depan. Untuk menjaga ketertiban dan kelancaran selama presentasi, fitur audio para peserta Care Talk akan kami nonaktifkan. Lalu Care Talk yang pertama ini juga akan di-record, kemudian akan di-upload di kanal YouTube Kerjo agar bisa ditonton kembali oleh para peserta. Peserta webinar dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat box dengan format nama, _asal studi, _pertanyaan di aplikasi Zoom secara langsung, dan pertanyaan bisa diajukan kapan saja tanpa harus menunggu sampai narasumber selesai presentasi. Namun pertanyaan akan tetap saya bacakan ketika sesi diskusi dan tanya jawab berlangsung. Informasi terakhir bahwa tujuan webinar ini sesuai dengan visi dari Kerjo, yaitu Bridging the World,
dengan mempersembahkan webinar yang mempertemukan atau menghubungkan antar himpunan mahasiswa Indonesia yang studi di dalam, di sini diwakilkan oleh Hima Ekonomi Pembangunan Unair, maupun yang di luar negeri, di sini diwakilkan oleh PPI Jerman, untuk memberikan pandangan mereka terkait tema yang ditentukan. Dan yang perlu ditekankan bahwa webinar ini bukan merupakan debat, melainkan hanya knowledge sharing, atau nanti juga ada berbagi pengalaman, sehingga isi dari presentasi bersifat sangat-sangat relatif, tergantung pandangan dari para narasumber. Kami akan menampilkan poin-poin yang akan dibahas oleh kedua narasumber. Yang pertama adalah poin dari Kak Cerin. Kurang lebih ada 10 poin yang akan dipresentasikan oleh Kak Cerin sore hari ini. Silahkan dibaca. Kemudian slide selanjutnya adalah kisi-kisi dari Kak Intan. Kurang lebih ada 10 poin juga yang akan dipresentasikan di sore hari ini waktu Indonesia Barat. Baik, terima kasih. Tanpa membuang waktu kembali, sesi pertama dimulai. Towards a Bright Indonesian Economic Future akan dimulai oleh narasumber pertama, Mbak Yan Cerin Satmoko, selaku Ketua Departemen Keilmuan, Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan, Universitas Airlangga. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan Kak Cerin. Ya, terima kasih Kak Eri. Izin share screen dulu ya. Apakah screen-nya udah terlihat, Kak? Untuk saat ini belum, Cerin. Oh ya. Kalau udah terlihat, tolong di ya, Kak. Baik, sudah terlihat Cerin di Ya. monitor. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih kesempatannya buat Kak Eri. Sebelumnya, perkenalkan, saya Cerin, selaku perwakilan dari Hima EP Unair gitu. Jadi sebelumnya mungkin di sini buat teman-teman masih ada yang asing gitu sama Hima EP ini sebenarnya apa sih gitu. Jadi saya di sini mau jelasin sedikit ya perkenalan singkat tentang Hima EP. Jadi Hima EP ini merupakan organisasi yang dikelola oleh mahasiswa S1 jurusan Ekonomi Pembangunan di Universitas Airlangga, dan kami juga memiliki beberapa program kerja yang memang terbuka untuk umum dan bisa teman-teman semua di sini ikut gitu. Ada e-sense tentang lomba LKTI gitu, ada ECW juga, Entrepreneurship and Career Workshop, ada e-art, di sana ada festival musik dan ada pameran juga, dan teman-teman bisa ikutin. Dan mungkin buat lebih lengkapnya teman-teman bisa langsung cek aja di Instagram kita di Hima EP Unair di Instagram. Oke, mungkin di sini karena tadi udah teman-teman lihat juga kisi-kisinya, jadi mungkin di awal saya mau memberikan sedikit insight sebenarnya apa sih relevansi atau keuntungan kami sebagai mahasiswa ekonomi pembangunan ketika kami membicarakan topik-topik ekonomi, khususnya sesuai dengan tema hari ini, Towards a Bright Indonesian Economic Future. Jadi ketika kita melihat sudut permasalahan ekonomi gitu, gimana sih sudut pandang kita sebagai mahasiswa ekonomi pembangunan. Nah, jadi teman-teman di ekonomi pembangunan ini kita mempelajari cabang-cabang ilmu ekonomi, baik makro maupun mikro, dan itu dispesifikan lagi. Jadi ada ekonomi moneter, terus ada ekonomi publik, terus ada ekonomi ketenagakerjaan, ada ekonomi industri, dan masih banyak yang lainnya yang berkaitan dengan ekonomi, bahkan ada ekonomi pariwisata, politik, kesehatan, banyak sekali. Dan selain itu, selain teori-teori tadi, kita juga
dibekali oleh alat-alat analisis dan perhitungannya gitu di ekonometrika, yaitu kita mempelajari ada ekonomi, matematika dan statistika, di mana pastinya dengan semua ini keuntungannya kami sebagai mahasiswa ekonomi pembangunan. Mbak Cerin keluar ya ini. Vino. Baik, untuk audiens dimohon untuk menunggu, mungkin ada kesalahan teknis. Baik, untuk mempersingkat waktu, barangkali bisa dimulai oleh narasumber yang kedua dulu kali ya. Dari Kak Intan, selaku mahasiswi International Political Economy of East Asia, Ruhr Universiteit Bochum. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Kak Intan. Oke, baik. Terima kasih Kak Eri. Sayang sekali Kak Sherin terputus. Mungkin kita dia akan melanjutkan setelah saya memberikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semua dalam keadaan yang sehat. Nah, saya pribadi sangat senang sekali dengan antusias para peserta webinar hari ini yang mencapai 127 orang, sungguh luar biasa sekali. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, mungkin walaupun tadi sebelumnya sudah diperkenalkan oleh moderator, tapi saya ingin memperkenalkan diri lagi. Nama lengkap saya Samia Intan Khairunisa Zaili. Saya biasa dipanggil Intan. Sekarang tengah menempuh pendidikan di Jerman, tepatnya di Ruhr Universiteit Bochum. Nah, sekarang saya ingin share screen. Sudah terlihat, Kak Eri? Baik, sudah terlihat Kak Intan. Silakan presentasi. Oke, terima kasih. Jadi judul hari ini adalah Towards a Bright Indonesian Economic Future. Dan ini tentang personal data saya. Seperti yang saya sudah bilang, saya berkuliah di Ruhr Universiteit Bochum dengan jurusan International Politics and Economy of East Asia. Dan di sini juga saya tampilkan akun LinkedIn saya yang mungkin rekan-rekan sekalian ingin berteman di sosial media dengan saya. Mungkin bisa mengikuti akun LinkedIn saya di seperti yang tertera di sini. Nah, sebelum saya masuk ke materi utama saya ingin menjelaskan relevansi jurusan yang saya ambil dengan materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Sebentar. Baik. Sekarang sudah kembali lagi ke share screen. Baik, sudah kembali lagi Intan, tapi belum full screen. Sekarang sudah? Baik, sudah. Oke. Jadi sebelum masuk ke materi inti pada hari ini, saya ingin memberikan penjelasan relevansi jurusan yang akan saya ambil dengan materi yang saya sampaikan pada hari ini. Juga sekali lagi ingin menjelaskan bahwa acara hari ini itu bukan acara debat ataupun adu kecerdasan, bukan juga membandingkan siapa yang lebih baik. Kita di sini sama-sama belajar, kita di sini untuk berbagi ilmu, karena saya pribadi sangat senang dan terbuka sekali untuk dengan pendapat, karena menurut saya ilmu itu bisa kita dapatkan dari siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Baik, kembali ke relevansi jurusan yang saya ambil hari ini, cukup jelas tertera pada jurusan yang saya ambil. Jurusan yang saya ambil yaitu saya mendalami 3 ilmu pengetahuan, yaitu ilmu pengetahuan politik, ekonomi, dan pengetahuan Asia Timur. Nah, di sini karena saya mewakili PPI Jerman,
saya rasa saya harus menjelaskan secara singkat mengenai PPI Jerman. PPI Jerman adalah organisasi yang didedikasikan untuk mendukung pelajar Indonesia sebelum, selama, dan sesudah studi mereka di Jerman. Terbentuk pada tahun 1956 di Bad Godesberg, dan sekarang PPI Jerman memiliki 28 PPI cabang. Nah, sekarang kita mulai masuk ke inti materi kita pada hari ini. Topik pertama yang ingin saya bahas mengenai perkembangan ekonomi itu sendiri dari cakupan terluas terlebih dahulu, yaitu perkembangan ekonomi dunia. Nah, seperti yang rekan-rekan sekalian bisa lihat di layar saya pada hari ini, adanya pandemi dan kebijakan lockdown yang diberlakukan hampir di berbagai negara, tepatnya di tahun 2019 pada saat pandemi itu mulai melanda, itu menyebabkan turunnya permintaan global dan menghambat aliran barang. Nah, hal tersebut menyebabkan harga komoditas di pasar internasional itu menjadi turun. Nah, sampai akhir triwulan 1 2020, itu vaksin COVID-19 juga masih belum ditemukan. Sehingga dengan adanya situasi ini, vaksin COVID-19 di saat tersebut belum ditemukan, menjadikan kekhawatiran, dan kekhawatiran tersebut tidak hanya sebagai kekhawatiran biasa, akan tetapi memperpanjang kekhawatiran tersebut kapan pandemi ini akan berhenti. Dan tidak ada yang bisa menebak kapan situasi ini kembali normal. Nah, dengan adanya ketidakpastian ini, ketidakpastian yang sangat kompleks ini membawa pasar dunia ke dalam kepanikan. Yang mana ketika pasar dunia berada dalam kepanikan, oleh karena itu terjadinya pasar keuangan di berbagai negara menjadi tumbang, kemudian nilai tukar mata uang juga jatuh. Nah, pada fase ini berbagai negara itu dipaksa untuk beradaptasi dengan keadaan, dengan contohnya memberikan stimulus fiskal maupun moneter untuk menahan pelemahan ekonomi setiap negara itu sendiri. Tidak hanya negara-negara besar, seperti contoh yang saya yang seperti tertera pada slide di layar screen ini, ada 5 negara dengan yang semua kita di sini tahu bahwa 5 negara ini adalah 5 negara besar, yang mana hanya dari 5 negara ini hanya ada 1 negara yang perekonomiannya tumbuh tepatnya di triwulan 1 di tahun 2020, yaitu Amerika Serikat. Akan tetapi pertumbuhannya hanya 0,3%. Nah, sedangkan bagaimana dengan 4 yang lainnya, seperti Tiongkok, Jepang, Jerman, Inggris, yang kita tahu bahwa ini negara-negara besar juga bisa runtuh, juga bisa turun perkembangannya dikarenakan oleh pandemi ini. Dengan ini sangat menunjukkan bahwa pandemi ini sangat-sangat berperan besar untuk membuat negara-negara cukup kacau dengan perekonomiannya pada saat awal-awal pandemi itu menyerang. Nah, sekarang kita berikutnya, ini saya mendapatkan data dari CEIC, yaitu Census and Economic Information Center, yang saya dapatkan. Jadi tadi saya sudah menjelaskan secara singkat mengenai perekonomian dunia di awal-awal pandemi, dan sekarang ini adalah perbandingan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019. Tadi itu hanya persenannya saja, akan tetapi ini kita bisa lihat perbandingan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 dan kuartal 1 pada negara Asia Timur. Nah, negara Asia Timur di sini diwakili oleh Tiongkok, Jepang, dan Korea. Bisa teman-teman lihat semua di sini. Pada kuartal keempat terakhir di 2019, kemudian di kuartal 1 di tahun 2020, terlihat sekali perbedaan yang sangat signifikan. Semua negara, bahkan Amerika Serikat sendiri yang bahkan di tengah pandemi masih mengalami peningkatan ekonomi, itu juga mengalami penurunan tentunya dari tahun sebelumnya. Nah, apalagi dengan Tiongkok, Jepang, Korea, itu sampai titik di bawah 0. Nah, bahkan ini bukan hanya penurunan ekonomi biasa, kan, tetapi beberapa negara besar itu sampai terkena dampak resesi. Nah, sekarang tadi kita membahas tentang perkembangan perekonomian di Asia Timur. Secara singkat saja. Sekarang kita bahas
perkembangan perekonomian Indonesia pada awal-awal pandemi. Nah, di sini bisa kita lihat, ini data saya dapatkan dari Badan Pusat Statistik. Bisa kita lihat, pada kuartal 4, di tahun 2019 itu pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 4,97%. Nah, yang mana pada kuartal 1 2020 itu turun hingga 2,97%. Mungkin teman-teman di sini bertanya, kenapa di kuartal 1 Indonesia masih mengalami perkembangan tidak di bawah 0? Karena COVID pertama kali masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret, itu sudah mau masuk kuartal kedua. Nah, sedangkan negara-negara yang seperti saya sebutkan sebelumnya, itu sudah lebih dulu masuk COVID dan lebih cepat, lebih dulu COVID mempengaruhi perekonomian pada negara tersebut. Akan tetapi bisa dilihat oleh teman-teman di sini sekalian, bahwa krisis kesehatan global, bahkan ketika pandemi itu sendiri belum masuk ke Indonesia, itu sudah mempengaruhi perekonomian Indonesia. Terlihat di sini, bisa teman-teman lihat, dari 4,97% turun ke angka 2,97%. Menurun sebanyak 2%. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena perekonomian Indonesia itu tidak hanya karena perekonomian negara Indonesia itu juga terkena dampak dari adanya krisis yang melanda secara global ini. Dan bisa dilihat di sini keterangannya sangat-sangat berdampak sekali di kuartal pertama itu pada kinerja perekonomian dalam negeri, yang mana pertumbuhannya jadi 2,97%. Nah, mungkin tadi di kisi-kisi ada teman-teman yang sedikit melihat bahwa saya di sini diminta untuk menjelaskan tentang perekonomian di Jerman. Nah, di sini saya dapatkan data ini dari Statistisches Bundesamt, yang mana itu adalah badan statistik di Jerman. Di sini cukup lengkap datanya dari tahun-tahun sebelumnya, dan yang sangat menarik bisa kita lihat di tahun 2020. Bisa kita lihat, ini angka sama seperti angka yang saya tampilkan pada slide pertama saya tadi, di angka minus 1,7%. Nah, Kantor Statistik Federal mengasumsikan bahwa penurunan output ekonomi ini sebesar 5% secara keseluruhan. Tapi mari kita lihat satu persatu. Seperti yang saya bilang bahwa di kuartal pertama itu sudah membuat perekonomian anjlok ke angka 1,7. Di kuartal kedua itu di saat tinggi-tingginya, di saat angka pasien COVID-19 itu sedang tinggi-tingginya. Oleh karena itu lockdown mulai diberlakukan dan hal-hal yang sangat-sangat menghambat untuk perkembangan ekonomi Jerman pada saat itu, sehingga turun di angka seperti ini. Nah, setelah kita simpulkan bahwa ketika Jerman itu sudah 2 kali mengalami penurunan ekonomi, oleh karena itu resmi bisa dikatakan bahwa Jerman terkena resesi. Karena apabila jadi bagi teman-teman yang mungkin di sini tidak tahu apa itu resesi, resesi sendiri itu adalah ketika adanya penurunan perkembangan ekonomi secara 2 kuartal berturut-turut. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, sekarang tentang kerugiannya. Tentunya dengan adanya pandemi ini sangat-sangat membawa kerugian yang besar bagi hampir seluruh negara, tidak hanya Jerman. Tapi di sini saya mendapatkan data dari sumber yang sama, dari Badan Statistik Jerman. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Jerman, negara yang pemasukan utamanya itu adalah dari sektor industri. Nah, bahkan Jerman sebagai negara yang besar, ketika pandemi itu mulai melanda, itu juga membuat dari sektor yang jadi sektor utama yang menyumbang besar untuk pendapatan negara juga mengalami penurunan. Bisa dilihat di sini. Jadi ada beberapa sektor industri, salah satunya industri konstruksi dan industri manufaktur. Nah, industri konstruksi ini masih pada
2021, di sini tertera 2021, masih mengalami kenaikan perkembangan, tetapi hanya di angka 1,4%. Kemudian dengan industri manufaktur yang turun hingga angka 9,7%. Dan paling tinggi ketika layanan-layanan lainnya ketika dijumlahkan itu kerugiannya sampai angka 11,3%. Yang mana angka-angka ini belum pernah terjadi sebelumnya di dalam sejarah perekonomian Jerman, karena Jerman selama ini terkenal dengan ekonomi di jajaran terkuat di Uni Eropa. Nah, di sini adalah, jadi saya mendapatkan data ini yang tertera di sebelah kiri. Itu adalah data saya dapatkan dari jurnal yang berjudul Licht am Ende des Tunnels. Itu saya baca sebuah jurnal dari Roland Berger yang dikeluarkan oleh beliau pada tahun 2021. Jadi beliau menjabarkan ada 3 sektor yang mengalami perubahan di 2021. Tentunya ada sisi positif dan sisi negatif di 2021. Akan tetapi walaupun corona sudah bisa dibilang sudah ulang tahun lah. Pertama kali corona masuk Indonesia aja Maret 2020 dan sekarang sudah April. Sudah 1 tahun pandemi ini menyerang kita semua. Tapi menurut Roland Berger, di tahun 2021 ini bahkan negara sebesar Jerman pun masih dilanda dengan ketidakpastian. Nah, di sini dari sektor ekonomi, coba kita bedah satu-satu. Di sini cukup banyak, akan tetapi sudah saya rangkum di sebelah kanan dalam bentuk bahasa Indonesianya, teman-teman bisa dibaca. Bahwa yang pertama, sisi positifnya dari sektor ekonomi di Jerman, kondisi pembiayaan yang masih sangat menguntungkan bagi negara, perusahaan, dan rumah tangga swasta berkat kebijakan suku bunga rendah yang sedang berlangsung. Jadi, mungkin ini akan, saya sempat lihat di presentasinya Sherin, mungkin beliau akan sedikit menjelaskan bahwa di Jerman itu memberlakukan pinjaman, memberikan jangka waktu pinjaman dalam jangka waktu 10 tahun dengan suku bunga yang sangat rendah, yang mana ini tuh sebenarnya masih menguntungkan bagi negara, itu at least sisi positifnya. Kemudian efek Biden. Nah, tentunya seperti yang kita semua tahu bahwa negara Amerika adalah negara yang sangat besar, bahwa perekonomian dan politik yang ada di Amerika Serikat itu mempengaruhi perekonomian dunia. Dengan menangnya Presiden Amerika terpilih di tahun 2024, Joe Biden, itu juga menguntungkan bagi sektor ekonomi di Jerman, karena ekonomi ekspor dapat manfaat dari Cina yang bangkit kembali, dengan harapan untuk hubungan perdagangan transatlantik yang lebih baik. Karena teman-teman kalau aware dengan tentang hal ini, seperti yang kita ketahui bahwa pada saat kepemimpinan Donald Trump kurang baik hubungan perekonomian Amerika dan Cina, tapi dengan menangnya Joe Biden, singkatnya adalah bisa diperkirakan akan at least ada harapan untuk hubungan perdagangan yang jauh lebih membaik, dan itu akan sangat mempengaruhi negara-negara lainnya karena ekonomi terbesar itu dipimpin oleh Amerika dan Cina. Nah, akan tetapi ketidakpastian ini juga ditunjukkan oleh sektor ekonomi. Di sektor ekonomi, di tahun 2021 ini akan diperkirakan ada gelombang kebangkrutan yang mungkin terjadi di tahun 2021 ini. Seluruh industri, terutama para pariwisata, industri penerbangan, hotel, perhotelan, itu masih berada di bawah tekanan yang luar biasa. Kenapa? Karena sampai sekarang, lockdown masih terus diberlakukan di Jerman. Terus-menerus dilakukan. Bahkan ada beberapa kelompok warga negara Jerman yang mungkin sudah capek dengan lockdown ini sendiri. Karena dengan tujuan bahwa kita menghambat agar perkembangan COVID-19 ini tidak meluas.
agar kita ingin menghentikan pandemi ini, akan tetapi harus ada yang direlakan. Nah, oleh karena itu pariwisata yang sebenarnya pariwisata yang seperti kita ketahui itu penyumbang devisa terbesar untuk negara, apalagi untuk sekelas negara Indonesia. Indonesia sangat bergantung sekali dengan pariwisatanya. Kan tetapi itu tidak bisa diandalkan di situasi pandemi seperti ini, karena seperti yang kita semua tahu, tidak ada lagi yang tidak diperbolehkan lagi untuk ke luar negeri. Bahkan Jerman melarang beberapa warga negara asing untuk masuk ke Jerman. Dan begitu juga Indonesia memiliki aturan yang sangat ketat sehingga menghambat orang-orang yang ingin pergi liburan. Jadi itu sangat mempengaruhi lah di sektor ini, dan diprediksi akan ada gelombang kebangkrutan. Nah, sekarang kita masuk ke sektor politiknya. Ini masih dari sumber yang sama, dari jurnalnya Roland Berger. Adanya dari sektor politik. Dari sisi positifnya, ini adalah apa yang saya tulis di sebelah kanan, ini adalah terjemahan dari yang sebelah kiri, saya tampilkan aslinya. Dan di sebelah kanan adalah terjemahannya. Jadi, dari sisi positifnya adalah penurunan ketidakpastian geopolitik, termasuk karena Trump tersingkir dan Brexit diberlakukan. Nah, masih berbicara tentang Amerika Serikat, bahwa dengan ketika Donald Trump masih memimpin Amerika Serikat, itu adanya ketidakpastian geopolitik. Nah, ketika sudah berganti menjadi Joe Biden sebagai presiden terpilih 2020 kemarin, itu ketidakpastian itu tuh ada penurunan. Masyarakat mulai mungkin sudah mulai bisa menebak alur perpolitikan dunia ini yang dipimpin oleh Joe Biden. Kemudian kapasitas fiskal masih tinggi dibandingkan negara-negara lain. Nah, Jerman sendiri masih tinggi, pemasukan pajaknya masih normal. Fiskal itu adalah hal-hal yang berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara. Nah, dibandingkan dengan negara-negara lain, walaupun Jerman mengalami penurunan di sektor perekonomian, akan tetapi itu kalau dibandingkan, kalau kita buat grafik, kita sejajarkan dengan negara-negara di Eropa lainnya, jangan Asia, Eropa saja, itu Jerman masih unggul dibandingkan negara-negara yang lain. Itu adalah sisi positifnya. Sisi negatifnya adalah adanya polarisasi sosial. Nah, polarisasi sosial ini yang terjadi itu dikarenakan oleh corona ini tadi. Jadi kenapa inti dari saya berbicara ini, kenapa saya membahas perkembangan ekonomi di saat corona? Karena corona ini membuat tatanan perekonomian ini berubah. Karena yang awalnya negara ini unggul di bidang ini, negara ini unggul di bidang ini, apalagi Indonesia, yang dia mengandalkan sektor pariwisatanya untuk sebagai pemasukan terbesar negaranya, harus bisa memutar otak, harus bisa beradaptasi untuk tetap bisa bertahan dikala sektor tersebut tidak bisa diandalkan. Nah, karena merubah tatanan hidup, pola hidup manusia. Itu yang akan saya sampaikan pada di beberapa slide terakhir tentang Indonesia. Kemudian di poin terakhir, reformasi simpanan sebelum pemilihan federal yang akan datang. Jadi di Jerman itu sebuah negara federal, Republik Federal Jerman, dipimpin oleh seorang Bundeskanzler yang bernama Angela Merkel. Dalam waktu dekat, beliau akan segera habis masa jabatannya dan akan ada pergantian pemilihan federal yang baru gitu. Karena kepemimpinan Angela Merkel ini disambut baik oleh warga negara Jerman, sehingga pemilihan pemimpin Jerman yang baru atau Bundeskanzlerin yang baru itu sangat mempengaruhi sektor politik, sangat mempengaruhi dari partai mana yang akan melanjutkan federal Jerman. Apakah dari partai yang sama, apakah dari partai lawan, itu tidak tahu, masih belum ada pencerahan tentang hal tersebut, dan itu sangat-sangat mempengaruhi juga ke perkembangan ekonomi Jerman. Kita lanjut dengan sektor yang selanjutnya, sektor kesehatan. Nah,
hal positifnya yang sudah dicapai di tahun 2021 ini adalah kampanye vaksinasi telah dimulai. Jadi di Jerman ini sekarang situasinya vaksin sudah mulai diberlakukan, akan tetapi masih pada orang-orang yang prioritas, contohnya lansia dan tenaga kesehatan. Kalau saya, student, dan beberapa teman-teman PPI yang lain mungkin masih menunggu giliran kami untuk menerima vaksin. Akan tetapi kampanye vaksin sudah dimulai, itu adalah suatu hal yang baik. Kemudian kapasitas produksi vaksin juga ditingkatkan agar lebih mempercepat vaksinasi bagi seluruh warga yang ada di Jerman. Nah, akan tetapi ada juga nih faktor negatifnya, bahwa ditakutkan akan ada mutasi virus, karena beberapa waktu lalu saya sempat membaca berita dari CNN bahwa ada kabar ada mutasi virus jenis terbaru, yang mana hal tersebut membuat takut, karena semua tidak hanya orang-orang di Jerman, tapi semua negara pasti akan takut karena sudah capek dengan lockdown ini, dan kemungkinan gelombang ketiga dengan mutasi virus yang baru yang katanya jauh lebih kuat, yang katanya jauh lebih susah untuk ditemukan vaksinnya. Nah, oleh karena itu menurut saya ketika pengalaman di tahun 2020 cara-cara setiap negara itu hampir semua negara itu menerapkan sistem yang kuratif terhadap perkembangan ekonomi, juga dalam hal kesehatan, karena tidak ada yang pernah menduga sebelumnya pandemi ini akan datang, sehingga penanganannya pun secara kuratif, tidak secara preventif, karena sebelumnya tidak ada yang menduga bahwa akan ada pandemi secara global seperti ini. Tentunya hal tersebut membuat takut, apalagi akan ada isu bahwa akan ada mutasi virus dan kemungkinan gelombang ketiga. Itu yang ditakutkan, yang terjadi di tahun 2021 ini. Kemudian seperti yang sudah saya katakan, bahwa kelelahan lockdown dan penurunan penerimaan tindakan untuk perlindungan kesehatan. Nah, karena lockdown ini sudah berlangsung sangat lama, jadi kalau di Jerman itu sebenarnya, misal sudah ditentukan lockdown dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, itu seminggu sebelum harusnya lockdown, oke, sebentar lagi lockdown sudah selesai. Itu diperpanjang lagi, sampai pada akhirnya capek lama-lama lockdown terus. Dan di lockdown di Jerman itu, semua tutup. Hertere lockdown, bisa dibilang. Sampai toko-toko sebelumnya, hertere lockdown itu terjadi beberapa bulan yang lalu. Itu yang buka hanya supermarket, apotik, dan toko roti. Selebihnya tutup dan semua orang harus berada di rumah. Dan tentu hal tersebut sangat mempengaruhi pola kehidupan manusia, yang mana itu sangat berdampak negatif bagi kesehatan, terutama kesehatan mental. Kemudian penurunan penerimaan tindakan untuk perlindungan kesehatan. Dengan adanya lockdown, dan akan lebih sulit untuk menerima tindakan untuk perlindungan kesehatan. Dikarenakan harus mengikuti beberapa protokol tertentu, kemudian intinya tidak sama seperti sebelum pandemi ini ada. Kita lanjut, ini kita masih membahas tentang pertumbuhan pada tahun 2021 di Jerman. Ini kita masih berbicara tentang Jerman. Pertumbuhan pada tahun 2021 tidak dapat mengimbangi resesi pada tahun 2020. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini. Pada proyeksi tahun 2020 itu di kotak warna kuning, dan proyeksi di tahun 2021 itu di kotak warna biru. Oh ya, penting sekali, data ini saya dapatkan dari BMWI, itu adalah Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Itu adalah Kementerian Ekonomi dan Teknologi Jerman. Jadi data-data yang saya sampaikan hari ini adalah data-data yang saya dapatkan dari sumber-sumber yang akurat. Jadi bisa dilihat di kuartal pertama di tahun 2020 itu perkembangan ekonomi di Jerman pada angka minus 6,3%. Kemudian di waktu yang sama,
di tahun 2021 berkembang sampai 5,2%. Nah, angka ini tuh dianggap masih belum bisa lah mengimbangi resesi di tahun sebelumnya. Akan tetapi menurut saya, opini saya terhadap hal ini itu adalah hal yang wajar. Kenapa wajar? Karena proses setiap negara di dunia ini masih dalam proses pemulihan. Tidak bisa yang langsung berkembang pesat, menurut saya tidak bisa, karena masih menyesuaikan diri dengan keadaan dan dengan keadaan pandemi ini. Sehingga menurut saya walau sudah baik bahwa ada perkembangan, walaupun belum bisa mengimbangi di resesi di tahun sebelumnya, tapi sudah jauh lebih baik menurut saya. Nah, sekarang kita masuk ke Indonesia. Kita balik lagi. Ini adalah kesimpulan yang saya tarik, benang merah yang saya tarik dari kejadian pandemi ini, COVID-19 ini, bahwa ini mengubah pola kehidupan kita. Seperti yang kita ketahui, belajar, sekolah, kerja, dan kehidupan bersosial itu berubah harus menggunakan harus dilakukan secara digital. Oleh karena itu situasi ini dinamakan digitalisasi. Kita semua di tahun 2021 ini, di era pandemi ini, dituntut untuk bisa beradaptasi agar tetap bisa mengikuti zaman. Nah, karena ini tadi mengubah keseharian kita, jadi mengubah pola hidup manusia, mengubah pola hidup kehidupan keseharian kita semua. Kemudian COVID-19 ini juga mengubah kebijakan pembangunan di tahun 2020. Jadi ketika COVID ini mulai masuk dan melanda, ada beberapa contohnya seperti Indonesia. Presiden kita Joko Widodo itu sangat-sangat mengedepankan untuk pembangunan infrastruktur. Ketika COVID-19 ini melanda, kebijakan pembangunan itu ada beberapa yang harus diubah. Dan tentunya dengan adanya perubahan-perubahan ini, dengan adanya hal ini, membuat beberapa proyek harus terhenti. Harus ada kebijakan yang diubah. Dan itu menurut saya cukup merugikan. Akan tetapi yang bisa kita simpulkan juga untuk perkembangan ekonomi di Indonesia. Menurut saya mencoba untuk menyimpulkan, di tahun 2020, fokus pada Republik Indonesia, negara Indonesia, itu fokus pada penanggulangan pandemi. Karena seperti yang saya bilang di beberapa slide sebelumnya, bahwa penanganan kesehatan, penanganan dari pandemi ini sendiri dilakukan secara kuratif. Karena tidak ada yang menebak sebelumnya, tidak akan ada yang tahu bahwa 2020 akan terjadi pandemi. Oleh karena itu ketika pandemi itu datang, mau tidak mau pemerintah menanggapinya dengan secara kuratif, fokus pada penanggulangan pandemi, jaring pengaman sosial dan menjaga stabilitas ekonomi. Jadi bukan untuk menaikkan, tapi cukup menjaga stabilitas agar ekonomi tetap stabil. Itu fokus pemerintah di tahun 2020. Akan tetapi di tahun 2021 saya melihat ada optimisme bahwa fokus yang tadinya dilakukan secara kuratif berubah menjadi preventif. Karena fokusnya sudah mulai berubah, yang sebelumnya itu pada penanggulangan, sekarang pada percepatan pemulihan ekonomi. Semua dilakukan dalam hal untuk memulihkan ekonomi. Beberapa sektor mulai diaktifkan lagi. Dan menurut saya dari sisi kesehatan juga sudah mulai masyarakat sudah mulai bisa diwanti-wanti akan datangnya mungkin seperti contoh di Jerman tadi, takutnya datang gelombang ketiga, virus mutasi baru, itu sudah ada rencana untuk menanggulangi hal-hal tersebut. Dan yang terpenting adalah, sesuai dengan tema kita hari ini, fokus 2021 adalah untuk percepatan pemulihan ekonomi. Nah, berikut ini adalah pembangunan 2021 akan difokuskan pada 4 hal pemulihan ekonomi. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa di tahun 2021 ini akan pemerintah Indonesia
akan lebih concern, akan fokus untuk pemulihan ekonomi. Nah, apa saja hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan untuk dipulihkan di tahun 2021 ini? 4 hal ini saya dapatkan dari seorang pembicara pada webinar. Beliau bernama Dr. Setya Budiantoro. Beliau adalah Manager of Economic Development Pillar University of Oxford. Jadi ini akurat. Jadi beliau mengatakan ada 4 hal pemulihan ekonomi, 4 hal-hal ini yang mempengaruhi pemulihan ekonomi di tahun 2021. Yang pertama adalah pemulihan di sektor industri, pariwisata, dan investasi. Semua orang tahu bahwa 3 hal ini yang sangat-sangat menitik beratkan dalam perkembangan ekonomi. Tentunya kita harus cepat memulihkan sektor industri, sektor pariwisata, dan investasi agar pemulihan akan cepat berlangsung. Kemudian pemerintah juga harus make sure bahwa ketersediaan bahan pangan tercukupi di tahun 2021 ini. Itu yang sangat penting. Itu yang jadi poin pertama dan utama. Kemudian reformasi sistem kesehatan nasional, penguatan gerakan-gerakan masyarakat. Masyarakat dituntut harus lebih bisa aware. Masyarakat harus lebih bisa mematuhi protokol kesehatan, lebih bisa melakukan tindakan-tindakan preventif untuk lebih baik agar bisa mencegah virus COVID-19. Kemudian harus ada reformasi sistem dalam bidang kesehatan, health security, dan sumber daya manusianya. Singkat saja, dan poin ketiga dan keempat menurut saya cukup jelas, yaitu reformasi perlindungan sosial. Harus ada reformasi dalam hal perlindungan sosial dan reformasi sistem ketahanan bencana. Seperti yang kita ketahui, di tahun 2021 ini sendiri, di kuartal pertama sudah berapa banyak bencana alam yang terjadi. Nah, oleh karena itu kita harus bisa melakukan tindakan-tindakan preventif sebelum atau rencana-rencana apabila bencana alam terjadi. Karena ketika bencana alam terjadi itu sangat-sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara, khususnya Indonesia. Apalagi bisa kita lihat bahwa Indonesia itu dari segi geografisnya, negara kepulauan dan banyak sekali gunung Merapi yang aktif, bahwa itu akan sangat-sangat harus jadi catatan, harus jadi peringatan untuk lebih bisa berjaga-jaga sebelum bencana alam terjadi. Ini adalah slide terakhir saya. Ini adalah data yang saya dapatkan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jadi ini adalah tadi sebelumnya kita membacakan, saya menjelaskan tentang hal-hal dalam hal untuk pemulihan ekonomi. Nah, sekarang ini adalah resolusi nyatanya, resolusi yang memang sudah akan diterapkan oleh pemerintah di tahun 2021 ini. Ini adalah resolusi perkembangan ekonomi nasional di tahun 2021 milik Indonesia. Jadi menurut data yang saya dapatkan dari CNN Indonesia bahwa dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia bahwa belanja negara atau APBN Indonesia di tahun 2021 ini sebesar 2.750 triliun. Yang mana yang angka ini akan dibagi ada tiga fokus utama yang mendapatkan alokasi anggaran paling besar, itu terletak di sebelah kiri, yaitu ada pelayanan umum sebesar 526 triliun, ekonomi sebesar 511 triliun, dan perlindungan sosial sebesar 260 triliun. Nah, akan tetapi angka ini, 2.750 ini adalah angka yang besar, karena pendapatan negara Indonesia itu hanya 80% dari anggaran tahun ini sendiri. Jadi menurut data dari Kementerian Keuangan bahwa penerimaan negara
itu hanya 80% APBN itu masuk dari sektor dari pajak saja, pajak dan bea cukai itu hanya 1.444 triliun. Kemudian ditambah dengan PNPB sebesar 300 triliun, yang mana angka tersebut masih kurang untuk anggaran belanja negara ini kita sendiri. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa penerimaan negara itu lebih kecil daripada belanja negara. Dari APBN di tahun 2021 ini, itu menyebabkan defisit anggaran sebesar 5,7%. Nah, tadi seperti yang saya bilang, itu adalah slide terakhir saya. Berikut ini adalah sumber yang saya dapatkan. Tidak bisa saya cantumkan semua karena terlalu banyak. Dan beberapa artikel data hasil survei juga saya dapatkan dari sumber-sumber ini. Sebelum saya tutup materi saya pada hari ini, saya akan memberikan sebuah quotes dari seorang idola saya yang bernama Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Bisa teman-teman lihat di sini, Indonesia dapat menjadi negara yang maju, yang dibanggakan rakyatnya dan disegani bangsa lain karena Indonesia itu memiliki generasi muda yang selalu ingin belajar dan ingin maju, yang haus akan prestasi, dan memiliki daya juang yang tidak pernah luntur. Indonesia ini memiliki 65 juta generasi muda yang tidak pernah berputus asa mencintai negerinya. Seperti yang kita tahu juga, bahwa Indonesia itu mendapatkan bonus demografis, yaitu kita-kita semua yang hampir seluruh peserta webinar pada hari ini. Itu adalah anak-anak muda yang saya yakin kita semua ini adalah yang akan melanjutkan Indonesia 20 tahun dari sekarang. Oleh karena itu, saya yakin juga teman-teman yang hadir pada acara webinar pada hari ini adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memiliki kreativitas yang tinggi, orang-orang yang memiliki ide. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, jangan berhenti belajar, karena kitalah yang akan menopang perekonomian Indonesia di tahun 2000, di 20 tahun yang akan datang. Dan mari kita wujudkan 2045 Indonesia Emas. Sekian presentasi dari saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Intan atas presentasinya. Saya selaku moderator tadi menggarisbawahi beberapa poin. Di situ saya menggarisbawahi bahwa meskipun negara adidaya seperti Jerman pun mengalami dampak ekonomi yang cenderung menurun ketika pandemi datang. Di situ juga disebutkan bahwa Jerman pada masa pandemi juga mengalami resesi. Sektor industri yang biasanya menjadi penyumbang terbesar perekonomian di Jerman itu juga cenderung turun ketika masa pandemi gitu. Itu poin yang pertama. Terus kemudian yang poin yang kedua, pada tahun 2021 meskipun pada saat itu sekarang ya masih diambang ketidakpastian di Jerman, tapi setidaknya ada sebuah harapan dari contohnya adalah efek terpilihnya Biden, tadi disebutkan seperti itu. Ya. Ada ekonomi ekspor mendapat manfaat dari Cina yang bangkit kembali dengan harapan untuk hubungan perdagangan transatlantik yang lebih baik, gitu tadi yang dikatakan oleh Intan ya. Ya. Baik, terima kasih Intan presentasinya. Di sini juga telah hadir kembali ya narasumber yang satu lagi, Mbak Cerin selaku perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Airlangga. Mbak Cerin sudah siap kembali? Sudah. Baik, kita akan bantu share screen ya. Baik, terima kasih Cerin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya baik, terima kasih banyak. Sebelumnya saya mohon maaf tadi sempat terputus. Oke, mungkin saya ulang sedikit aja gitu tadi. Jadi sebelumnya perkenalkan saya Cerin, Ketua Departemen Keilmuan Hima EP 2021. Oke, next. Nah, jadi ini sekilas tentang Hima EP yang merupakan organisasi mahasiswa jurusan S1 jurusan Ekonomi Pembangunan, mahasiswa S1 di Universitas Airlangga, dan kami memiliki beberapa program kerja. Ini yang ada eSense, ada ECW, ada eArt, itu merupakan program kerja yang memang terbuka untuk umum dan bisa teman-teman ikutin. Untuk info lebih lengkapnya, teman-teman bisa langsung cek aja ke Instagramnya Hima EP Unair.
Nah, jadi tadi juga saya telah sempat menjelaskan relevansi jurusan yang saya ambil di ekonomi pembangunan dengan topik yang kita bahas hari ini, yaitu di mana memang di ekonomi pembangunan ini kita mempelajari cabang-cabang ilmu ekonomi, baik makro maupun mikro, dan itu lebih spesifik lagi di mana ada seperti ekonomi moneter, ekonomi publik, sumber daya lingkungan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sekaligus kami juga dibekali dengan ekonometrika, yaitu ekonomi, matematika, dan statistika untuk menganalisis dari teori-teori ekonomi itu tadi. Jadi keuntungannya ketika kita mempelajari ekonomi di jurusan ekonomi pembangunan, maka anak-anak EP ini pastinya bisa melihat permasalahan ekonomi itu menjadi lebih rasional tentunya gitu. Okay, next. Nah, ini juga tadi sudah sempat saya singgung mengenai bahwa pandemi ini belum usai, masih tetap ada pertambahan kasus positif di Indonesia per 15 April 2021, meskipun banyak juga yang recover, tapi kita tidak boleh mengabaikan bahwa ada banyak juga yang tidak berhasil selamat, begitu teman-teman, jadi tetap patuhilah protokol kesehatan itu. Oke, next. Nah, ini merupakan grafik kasus harian di Indonesia. Jadi kasus aktif positif COVID-19 di Indonesia itu grafiknya yang di sebelah kiri itu terlihat bahwa sejak bulan Februari itu mengalami penurunan ya sampai sekarang di April gitu. Itu rata-ratanya, garis rata-ratanya, di mana puncaknya itu di 30 Januari 2021 itu ada penambahan kasus harian tertinggi. Nanti akan ada di slide berikutnya, saya jelaskan itu. Di mana meskipun terlihat seperti ini kan seperti optimisme ke depannya gitu ya, karena kasus hariannya udah mulai berkurang nih gitu, tapi kita juga tetap harus waspada gitu ke depannya, karena sebelumnya pun di bulan Desember itu ada penurunan kasus juga, tapi nyatanya di bulan Januari tiba-tiba ada kenaikan lagi gitu. Jadi intinya kita harus tetap hati-hati ke depannya. Dan di grafik yang kedua di sebelah kanan itu merupakan data vaksinasi di Indonesia. Jadi sejauh ini di Indonesia itu untuk vaksinasi yang pertama itu yang minimal dosis pertama itu baru sekitar 3,9%, sedangkan untuk yang udah dapat sampai vaksinasi kedua itu baru sekitar 2,1% dari populasi yang ada di Indonesia. Dan kemungkinan vaksinasi di Indonesia juga terhambat karena adanya embargo vaksin di India, yaitu negara yang memproduksi vaksin gitu. Oke, next. Nah, jadi dari adanya COVID-19 itu, tadi Kak Intan juga udah jelasin bahwa COVID-19 di Indonesia itu terdeteksi itu tanggal 2 Maret 2020. Nah, gimana sih keadaan ekonomi saat itu gitu? Nah, kita lihat dulu dari pasar keuangan. Jadi di pasar keuangan ini sangat berdampak teman-teman. Jadi pasar keuangan itu tumbang karena adanya ketidakpastian, sehingga adanya kekhawatiran nih di pasar keuangan, adanya kepanikan. Jadi para investor yang memiliki aset-aset yang berisiko tinggi seperti saham itu menarik dananya dari bursa gitu, sehingga harga saham itu juga turun di bursa. Jadi IHSG itu terus mengalami penurunan hingga terparah itu di tanggal 24 Maret 2020 itu turun hingga 37,3%. Dan di mana saat itu juga tercatat capital outflow untuk portofolio investasi di Indonesia dari Januari sampai Maret 2020 itu tercatat sebesar 167,9 triliun. Nah, untuk harga minyak mentah ini merupakan salah satu komoditas yang sangat berperan penting untuk komoditas-komoditas lainnya juga gitu kan. Nah, harga minyak mentah dunia ini anjlok teman-teman. Jadi lebih dari 20% itu mencapai 30 US dollar per barel. Padahal sebelumnya itu di atas 50 USD. Tapi karena adanya pandemi ini kan jadi ada penurunan permintaan, khususnya dari Amerika itu ada penurunan permintaan terhadap minyak mentah, dan di samping itu diperparah dengan adanya perang dagang antara Rusia dan Arab Saudi saat itu. Jadi Rusia melanggar perjanjiannya dengan OPEC, di mana dia tidak mau menurunkan produksinya, sementara akhirnya direspon oleh Arab Saudi yang ingin meningkatkan ekspornya juga gitu. Akhirnya kesepakatan OPEC itu tidak terjadi dan menyebabkan harga minyak
mentah saat itu juga semakin buruk, anjlok gitu. Nah, untuk merespon ini, Bank Indonesia itu menurunkan tingkat suku bunga acuannya. Untuk BI 7 days repo rate-nya itu sebelumnya ada di tingkat 4,75%, diturunkan 25 basis poin menjadi 4,5%, dan rupiah itu melemah, teman-teman. Jadi nilai tukar rupiah itu terdepresiasi hingga 15,2% sejak awal Maret 2020, menembus angka yang terendah di bulan Maret 2020 itu adalah 16.608 USD. Terus tapi setelah itu ada kenaikan lagi, dan yang benar-benar paling rendah itu di bulan April sekitar tanggal 3 kalau nggak salah, itu menyentuh 16.741 USD gitu. Nah, dengan adanya kepanikan global, terus pasar keuangan juga tumbang, akhirnya ini juga menyebabkan cadangan devisa kita turun dari 134, miliar di bulan Februari, di bulan Maret itu menjadi 121,1 miliar. Nah, selain karena adanya kepanikan di pasar keuangan tadi, cadangan devisa ini juga dipengaruhi oleh kebijakan dari Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai rupiah dan sekaligus adanya pembayaran utang luar negeri pemerintah. Oke, next. Nah, ini merupakan timeline 1 tahun COVID-19 di Indonesia. Jadi dari Maret 2020 hingga sekarang April, apa aja sih yang terjadi? Ini teman-teman bisa baca di layarnya teman-teman. Jadi memang kasus pertama itu terdeteksi di Indonesia tuh pada 2 Maret gitu, 2020. Kemudian akhirnya tanggal 31 Maret itu dilakukan penandatanganan PP PSBB, dan ketika bulan April, setelah satu bulan pandemi di Indonesia, itu akhirnya COVID-19 ditetapkan sebagai bencana nasional. Dan saat itu juga menjelang Ramadan, jadi saat itu sholat Idul Fitri pun ditiadakan, rumah ibadah ditutup, dan masyarakat juga dilarang untuk mudik gitu. Nah, di tengah kasus yang masih terus kurvanya itu belum melandai, masih naik nih, belum nemu titik puncaknya, pemerintah juga terpaksa nih menerapkan aturan new normal. Kita harus masuk ke fase new normal, karena setelah dari Maret sampai Juni itu, perekonomian itu emang benar-benar udah sangat terganggu karena adanya PSBB, adanya pembatasan itu tadi gitu. Jadi mau nggak mau kita harus buka nih sektor-sektor yang emang krusial gitu untuk bisa jalan kembali gitu, istilahnya untuk menggerakkan perekonomian lagi gitu. Nah, ini terlihat bahwa COVID-19 ini sangat berdampak terhadap perekonomian Indonesia, di mana di kuartal 2 itu akhirnya pertumbuhan ekonomi Indonesia itu tercatat minus 5,32%, dan angka pengangguran terbuka pun naik ke level 7,07% gitu karena pandemi. Dan akhirnya di bulan November itu Indonesia resmi dinyatakan masuk ke jurang resesi karena memang pertumbuhan ekonomi secara terus-menerus mengalami penurunan. Nah, kemudian kan di akhir 2020 itu juga sebenarnya akses terhadap objek pariwisata, hotel, restoran itu memang udah mulai dibuka ya dengan menerapkan standar CHSE itu tadi, Clean, Health, Safe, and Environment. Tapi memang ketika di Januari 2021 kemarin ada pertambahan kasus lagi nih. Jadi akumulasi kasus positif COVID-19 itu mencapai 1 juta kasus, di mana di tanggal 30 Januari itu ada rekor pertambahan harian tertinggi konfirmasi positif COVID, seperti di kurva tadi di slide sebelumnya yang sudah saya tayangkan. Nah, jadi dengan adanya ini direspon lagi lah dengan pemerintah melakukan PPKM, jadi semacam jadi pembatasan kegiatan masyarakat di 8 provinsi gitu, di mana pembatasannya itu skala RT. Nah, untuk di Maret 2021 itu melakukan uji coba pembelajaran tatap muka gitu di beberapa daerah. Sekaligus di bulan Maret ini juga mulai dilakukan vaksinasi ya di Indonesia. Dan di 10 April kemarin itu pemerintah akhirnya memberlakukan larangan mudik lagi di tahun ini. Oke, next. Nah, sebenarnya strategi pemerintah dalam menangani pelemahan ekonomi itu apa aja sih gitu. Nah, ada 2 lembaga yang memang penting di Indonesia, ada Kementerian Keuangan sebagai lembaga fiskal dan ada Bank Indonesia sebagai lembaga moneter. Sebenarnya banyak kebijakannya teman-teman, tapi ini saya ingin meng-highlight beberapa kebijakan yang
mungkin cukup sering didengar juga. Jadi yang pertama ada refocusing APBN untuk penanganan COVID sebesar 405,1 triliun. Nah, di mana sebenarnya di refocusing APBN ini itu pembagiannya tuh begini. Jadi 75 triliun itu dilakukan untuk sektor kesehatan, 110 triliunnya untuk social safety net, 70,1 triliunnya itu untuk insentif pajak dan stimulus kredit usaha rakyat, dan 150 triliun pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. Dari sini sudah jelas terlihat bahwa fokusnya pemerintah sebenarnya lebih ke ekonomi. Ya kan, tadi dana kesehatannya cuma 75 triliun gitu. Nah, ini juga sejalan dengan yang kedua, ini paket stimulus kebijakan jilid 2 sampai jilid 4, karena jilid satunya itu terjadi sebelum pandemi di bulan Februari. Nah, itu juga kelihatan tuh di jilid satunya, pemerintah malah lebih fokus ke pariwisata, di mana memberikan insentif ke pariwisata, melakukan promosi pariwisata di saat negara-negara lainnya itu lockdown, negara-negara lainnya menutup pintu negaranya dari luar gitu, justru saat itu pemerintah Indonesia membukanya gitu. Jadi ini menurut saya pun dan ini menuai banyak kritik gitu kebijakan ini, dan ini menurut saya juga kurang tepat gitu dilakukan ketika di awal itu tadi, yang seharusnya mungkin bisa dipersiapkan di sektor kesehatannya, tapi justru lebih saat itu fokus ke pariwisatanya. Ya memang pariwisatanya sangat terdampak gitu, tapi kan sekiranya memang harusnya lebih fokus ke kesehatan gitu saat itu. Nah, untuk dari Bank Indonesia itu mengeluarkan stimulus moneter dan sektor keuangan, yaitu penerbitan global bond itu senilai 4,3 miliar dolar oleh pemerintah, memperkuat intensitas triple intervention, jadi secara spot, DNDF, dan pembelian SBN dari pasar sekunder. Dan yang ketiga ini, jadi Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk membeli SBN dari pasar perdana, yang sebenarnya itu nggak boleh. Jadi karena itu dapat berbahaya gitu. Jadi karena di sini sifatnya extraordinary, akhirnya dikeluarkanlah Perpu nomor 1 tahun 2020 untuk menjaga stabilitas ekonomi kita dan menjalankan fungsi BI sebagai the lender of last resort gitu. Oke, next. Nah, setelah kebijakan-kebijakan tadi itu dilakukan, apa sih sebenarnya dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dalam 1 tahun ini gitu? Setelah 1 tahun pandemi, bagaimana keadaan perekonomian Indonesia yang tadi saya sebutkan di awal gitu? Kita lihat di pasar keuangan ya. Ini yang ada di slide ini. Jadi teman-teman, ini yang saya bandingkan dengan tahun lalu. Jadi bukan yang perkembangan dari bulan ke bulan, tapi ini yang year on year ya, yang dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi pasar keuangan ini cenderung bangkit, di mana terjadi net inflow nih. Jadi karena adanya sentimen yang mungkin positif ya, karena adanya vaksin juga dilihat perekonomian udah mulai bangkit lagi. Jadi ada net inflow nih sebesar 7,14 miliar di periode Januari sampai Februari 2021. Namun di hingga 16 Maret 2021 terjadi net outflow. Hanya jumlahnya tidak terlalu besar, yaitu 1,57 miliar. Nah, untuk harga minyak mentah, nah ini harga minyak mentah itu udah naik lagi nih teman-teman. Jadi harga rata-rata minyak mentah di Indonesia untuk Maret 2021 itu ditetapkan 63,50 USD per barel. Nah, misal kita lihat kan tahun lalu itu anjlok sampai ke 30 USD gitu, tapi sekarang udah mulai bangkit lagi nih di harga minyak mentahnya itu jadi 63,50 per barel. Nah, kita lihat di suku bunga yang ditetapkan oleh BI 7 days reverse repo rate-nya itu sekarang ada di 3,5%. Nah, tentunya ini juga turun ya dari yang tahun lalu itu 4,5%. Sekarang 3,5%. Nah, kenapa? Ini karena memang untuk menjaga stabilitas nilai rupiah itu tadi. Nah, untuk cadangan devisanya juga naik sebesar 137,095 miliar. Ini juga tentunya didukung oleh kebijakan-kebijakan moneter dan adanya surplus perdagangan juga gitu. Nah, terus untuk rupiah ini juga menguat, sebelumnya anjlok sampai 16.000 gitu. Ini sekarang menguat, sekarang ada di level 14.592 USD per 16 April 2021. Oke, next.
Nah, jadi pertanyaannya adalah berhasil nggak sih sebenarnya Indonesia ini menangani pandemi gitu kan? Nah, kata Presiden Joko Widodo nih berkali-kali beliau menyampaikan dalam pidatonya bahwa Indonesia ini berhasil loh mengendalikan pandemi gitu kan, berhasil loh melewati krisis gitu. Nah, sebenarnya apa ya yang mendasari Presiden Joko Widodo ini menyampaikan bahwa Indonesia ini berhasil gitu, cukup berhasil menangani pandemi. Itu ada dua hal. Jadi yang pertama yang mendukung pernyataannya Pak Jokowi ya. Jadi yang pertama itu karena kasus aktif di Indonesia itu dinilai masih berada di bawah rata-rata dunia. Jadi data di 28 Januari itu bahwa kasus COVID-19 di Indonesia itu masih sekitar 16% dibandingkan dunia yang mencapai 25,53%. Jadi hal itu menjadikan oh Indonesia ini masih di bawah rata-rata dunia kok kayak gitu. Nah, terus yang kedua, Indonesia ini masuk daftar negara yang bisa mengendalikan krisis kesehatan dan ekonomi. Indonesia berada di peringkat 85 dari 98 negara The Lowy Institute Sydney, Australia. Nah, mungkin teman-teman, lah itu kan di belakang gitu loh peringkatnya, tapi di peringkat 85 ini Indonesia tuh masih berada di atasnya Amerika. Jadi Amerika tuh masih ada di bawah, dan negara yang paling bisa mengendalikan krisis di peringkat pertama itu ada Selandia Baru, dan yang paling tidak bisa menangani krisis di peringkat 98 itu ada Brasil gitu. Nah, apa sih indikator yang digunakan gitu untuk menilai pemeringkatan ini? Itu yaitu angka kematian, terus tes, sama kasus positif di negara tersebut. Nah, namun sebenarnya Indonesia nih kalau kata Satgas COVID ya, Ketua Satgas COVID itu bahwa Indonesia ini sebenarnya belum berhasil secara sempurna karena memang penurunan laju, karena jika dilihat dari 3 indikator ini, jadi penurunan laju penularan COVID-19, kebutuhan perawatan pasien COVID-19 yang menurun, dan sebagian besar kasus kasus positif dan kontak erat COVID-19 masyarakat teridentifikasi. Nah, di Indonesia sendiri kan sebenarnya masih agak sulit ya yang namanya mengidentifikasi kontak COVID-19 ini, karena menurut saya pun transparansi di Indonesia tuh masih kurang transparan gitu. Jadi publik tuh kayak kurang percaya juga ke pemerintah gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi ekonomi, nah ini sebenarnya Indonesia cukup berhasil gitu karena perekonomiannya meskipun jatuh, meskipun mengalami resesi tapi nggak terlalu dalam. Mungkin tadi yang slide yang ditampilkan Mbak Intan tadi sampai yang jauh banget kan, itu sampai belasan persen mungkin turun ke bawah gitu kan perekonomiannya, pertumbuhan ekonominya, tapi di Indonesia itu cuma minus 5,32% di kuartal 2 itu gitu, dan selanjutnya di kuartal selanjutnya pun semakin meningkat gitu pertumbuhannya, jadi minus 3, jadi minus 2 kayak gitu. Jadi ini pun pastinya nggak terlepas dari kebijakan pemerintah yang memang fokus untuk pemulihan ekonomi itu tadi. Oke, next. Nah, sebenarnya negara mana sih yang perlu dicontoh untuk Indonesia dalam menangani pandemi gitu? Mungkin teman-teman juga tahu dan beritanya juga ada di mana-mana bahwa Korea Selatan ini salah satu negara di Asia yang berhasil nih menangani COVID-19 gitu. Jadi sebenarnya dilihat dari apa? Jadi Korea Selatan ini meskipun dia nggak lockdown, negaranya nggak lockdown, tapi mereka bisa menangani COVID dengan baik gitu. Nah, jadi karena apa? Karena Korea Selatan ini menerapkan point trust. Jadi trust itu apa? Jadi ada transparansi, terus ada screening dan karantina yang kuat, terus ada tes yang secara universal dilakukan, ada kontrol yang ketat dari pemerintah, dan perawatan itu juga dilakukan secara intensif. Nah, untuk menerapkan point trust itu diimplementasikan dalam 4 strategi penanganan yang dilakukan oleh Korea Selatan. Itu yang pertama, pengetesan yang agresif. Jadi sejak awal di Korsel itu dia menggunakan tes PCR dan sampelnya itu menggunakan swab, dan itu bisa diakses dengan drive-thru, jadi nggak perlu ada nyemprot disinfektan terus gitu kan. Sedangkan di Indonesia kan PCR juga baru-baru ini gitu yang diberlakukan, sebelumnya kan rapid padahal itu kurang apa ya, kurang apa sih hasilnya tuh kurang spesifik gitu kalau misalnya pakai rapid gitu. Sedangkan kalau PCR itu kan langsung emang jelas gitu terlihat. Nah, itu yang dilakukan oleh Korea Selatan karena dia Korea Selatan itu ingin mendeteksi lebih awal sehingga penanganannya juga jadi lebih cepat. Nah, terus yang kedua, pelacakan yang menyeluruh dan sigap. Nah, jadi Korea Selatan ini benar-benar memanfaatkan teknologinya mereka, di mana
mereka tuh punya aplikasi yang memang bisa terhubung dengan GPS juga, dan itu bisa melacak nih masyarakat, orang-orang yang kena positif COVID, yang dinyatakan positif. Akhirnya orang-orang yang pernah kontak dengan mereka itu bisa cepat ikut tes juga dan penanganannya juga jadi cepat gitu, karena memang di sana pun yang jadi transparansi itu seperti sejarah transaksi kartu kreditnya, terus dari rekaman CCTV, dari GPS, terus bahkan informasi yang relevan juga dibuka nih ke publik, seperti riwayat perjalanan orang-orang gitu. Dan kalau misalnya memang ada pernah kontak dengan COVID-19, ntar tuh dapat kayak notifikasi dari SMS atau dari aplikasinya gitu, jadi langsung cepat penanganannya untuk di Korea Selatan ini. Terus yang ketiga, perawatan pasiennya itu secara intensif. Jadi perawatan pasien ini juga dibagi ke beberapa level tertentu, mulai dari yang gejala ringan sampai yang parah, dan itu mereka punya penanganannya sendiri-sendiri. Jadi misalnya di rumah sakit A itu emang untuk yang gejala ringan gitu kan, untuk yang B itu di gejala yang lebih sedang kayak gitu. Nah, terus yang keempat itu melibatkan publik secara aktif. Nah, maksudnya gimana? Karena pemerintah tuh percaya bahwa semakin transparan penanganannya, maka publik tuh akan semakin percaya gitu. Nah, ketika masyarakat udah bisa percaya sama pemerintah, otomatis masyarakat nih bisa disiplin, bisa tanggung jawab, bisa berpikir secara rasional bahwa oh iya, ini saya lakukan untuk kebaikan bersama gitu, karena adanya transparansi itu tadi. Beda dengan di Indonesia dong, orang pemerintah mengeluarkan kebijakan apa itu benar-benar dari masyarakatnya nggak percaya terhadap pemerintah. Nah, terus kalau untuk di Jerman, mungkin tadi juga udah dijelaskan oleh Mbak Intan. Jadi di Jerman itu yang perlu di-highlight di sini adalah Jerman melakukan lockdown gitu. Dan dia memberikan bantuan pinjaman modal dengan masa pengembalian hingga rentang waktu 10 tahun. Dan pinjamannya itu 1 miliar euro, teman-teman. Jadi itu diberikan untuk UKM, untuk perbankan gitu, dan bahkan untuk startup yang mereka anggap itu memang sangat menopang perekonomian untuk menggerakkan sektor ekonomi gitu. Nah, kemudian masyarakat ini disiplin karena menyadari ini kepentingan bersama. Nah, kenapa sih masyarakatnya disiplin? Mungkin sama seperti yang saya jelaskan tadi di Korea Selatan, karena adanya kesamaan dan konsistensi dari pemerintahnya gitu. Ada pengumuman secara berkala sebelum kebijakan ini dilakukan, sebelum ditetapkan ada pengumuman dulu dari pemerintah. Terus adanya review dari setiap kebijakan gitu. Oke, next. Nah, sebenarnya apa sih? Tadi kan negara-negara yang perlu dicontoh tuh negara-negara maju ya. Nah, sebenarnya apa sih faktor yang menghambat Indonesia ini bersaing dengan negara maju gitu? Yang pertama, pastinya rendahnya kualitas SDM. Jadi dari BPS, ini angkatan kerja di Indonesia di tahun 2020 itu masih didominasi sama lulusan SD ke bawah. Jadi ada 38,89% ini lulusan SD. Pastinya itu menunjukkan bahwa kualitas SDM Indonesia masih rendah. Gitu. Terus yang kedua, belum dapat memaksimalkan produk unggulan, baik di pasar domestik maupun global. Kemudian yang ketiga, keterbatasan infrastruktur, mencakup jalan, penunjang pendidikan dan kesehatan dan lainnya, dan alur birokrasi yang sulit dan masih tumpang tindih, dan lemahnya dukungan terhadap inovasi dan penemuan baru di bidang teknologi. Oke, next. Nah, strategi bersaing dengan negara maju, apa sih yang perlu kita lakukan gitu? Yang pertama adalah investasi pada pendidikan dan kesehatan. Nah, kenapa? Karena kesehatan dan pendidikan ini berkaitan langsung dengan kualitas SDM. Jadi sehingga jadi determinan yang sangat vital gitu untuk pembangunan. Nah, karena kan dengan adanya pendidikan, maka kita tuh bisa menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas produksi. Jadi lebih lebih bisa menerima perubahan struktural. Kemudian yang kedua itu kesehatan. Ketika kita nggak sehat, maka kita nggak bisa melakukan kegiatan itu secara maksimal. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan dan semakin baik kualitas kesehatannya, maka kualitas SDM-nya itu akan meningkat dan produktivitasnya meningkat, output-nya meningkat, pendapatannya lebih tinggi, masyarakat bisa mendapatkan standar hidup yang lebih tinggi, maka kesejahteraannya akan meningkat. Terus yang kedua, dukungan terhadap inovasi dan penemuan di bidang teknologi itu juga masih sangat kurang, di mana anggaran riset Indonesia sampai saat ini itu baru mencapai 0,25% dari PDB. Dibandingin dengan negara maju yang anggaran risetnya mereka sangat besar gitu. Nah, terus yang ketiga, dukungan terhadap UMKM. Karena UMKM ini memang menyumbang 60% PDB, sehingga kelancaran dan perkembangan UMKM itu akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian.
Next. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang jadi potensi untuk dikembangkan oleh pengembangan ekonomi Indonesia ke depannya gitu. Yang pertama itu dari pariwisata. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Indonesia ini punya sumber daya alam yang melimpah dan warisan budaya yang beragam, terus sama sejarah juga yang sangat kental gitu. Jadi itu menjadi daya tarik wisata di Indonesia gitu. Jadi orang-orang yang datang ke Indonesia pastinya ingin ke wisata alamnya atau wisata budayanya atau wisata sejarahnya seperti itu. Dan sampai saat ini wisata yang masih banyak yang udah dikenal dunia itu kan seperti Bali, Yogyakarta, mungkin Danau Toba. Sedangkan sebenarnya Indonesia tuh berpotensi di masih banyak lagi gitu potensi yang perlu digali. Jadi ini perlu dikembangkan untuk kedepannya. Dan jadi karena pariwisata ini juga untuk di tahun 2019 itu kontribusinya terhadap PDB itu mencapai 4,8% dan masih berpotensi untuk bisa ditingkatkan lagi ke depannya. Nah, ini masih sejalan dengan pariwisata. Yang kedua itu ekonomi kreatif. Nah, tadi di slide sebelumnya saya berkata bahwa UMKM ini memang menjadi penopang ekonomi gitu kan. Nah, jadi untuk ekonomi kreatif ini juga kebanyakan oleh UMKM itu mencakup produk makanan, fashion, dan kerajinan. Nah, ini juga perlu ditingkatkan untuk kedepannya. Kemudian untuk pertanian, itu yang mencakup tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan, itu juga bisa ditingkatkan ke depannya dengan memasukkan unsur teknologi untuk pengembangan kualitas dari produk pertanian. Kemudian yang keempat itu ada fintech, jadi hal-hal yang berkaitan dengan financial teknologi, karena adanya tuntutan percepatan digitalisasi selama pandemi itu akhirnya mengubah pola perilaku masyarakat, dan ini akan bisa jadi ini akan dalam jangka panjang gitu karena masyarakat udah terbiasa dimudahkan dengan adanya digitalisasi. Oke, next. Nah, ini mungkin juga slide terakhir saya, di mana untuk menuju Indonesia Emas 2045, kita tahu di 2045 itu adalah 1 abad Indonesia merdeka, 100 tahun Indonesia merdeka, dan Indonesia diprediksi untuk mengalami bonus demografi, di mana 70% penduduk Indonesia saat itu diprediksi adalah penduduk usia produktif, sedangkan 30% lainnya itu adalah usia non-produktif, di mana kita merupakan bagian dari penduduk usia produktif di masa itu gitu. Nah, untuk apa sih generasi muda yang seperti apa sih yang sebenarnya diharapkan untuk menuju Indonesia Emas 2045 itu gitu. Jadi yang pertama itu adalah generasi muda yang memiliki kecerdasan yang komprehensif, jadi yang produktif, inovatif, yang kreatif seperti itu. Yang kedua, yang bisa damai dengan lingkungannya, dengan interaksi sosialnya dan memiliki karakter. Terus yang ketiga itu yang memiliki kecintaan terhadap lingkungannya, jadi ada yang sustainable. Itu. Terus yang keempat yaitu yang berperadaban unggul. Jadi intinya apa sih yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa? Benar kata Kak Intan tadi, kita harus belajar. Karena memang yang paling utama yang bisa kita lakukan saat ini ya belajar dengan sungguh-sungguh, karena pendidikan itu akan membuat kita jadi bisa menghadapi perubahan-perubahan itu tadi gitu, dan kita bisa menjadi SDM yang berkualitas gitu. Mungkin next ada satu quotes dari Mbak Najwa Shihab, di mana pemuda hari ini harus turun tangan, berkarya nyata menjawab semesta Indonesia. Jadi kita sebagai pemuda, emang kitalah harapan bangsa, jadi jangan lupa belajar untuk untuk berkontribusi mencapai Indonesia Emas 2045. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf, selamat sore. Terima kasih Kak Cerin atas presentasinya. Tadi saya juga menggarisbawahi presentasi dari Kak Cerin bahwa pada bulan November, Indonesia memasuki jurang resesi. Poin pertamanya itu. Dan poin kedua, di lain sisi, di kala pandemi, justru Indonesia menurut pandangan Kak Cerin memberikan atau lebih fokus terhadap sektor pariwisata dan ekonomi meskipun itu menuai kritik. Dan kemudian setelah 1 tahun pandemi, bahwa ada kebijakan moneter dan beberapa kebijakan lain yang memberikan harapan, seakan-akan memberikan harapan bahwa perekonomian Indonesia itu pulih kembali. Dan poin yang terakhir itu ada yang menarik bahwa
apakah Indonesia berhasil menangani pandemi? Di situ tercatat bahwa dikatakan cukup berhasil karena kasus aktif Indonesia masih berada di bawah rata-rata dunia. Data tersebut pada tanggal 28 Januari 2021. Benar seperti itu ya Kak Cerin? Baik, terima kasih Kak Cerin atas presentasinya, dan saya juga mengucapkan terima kasih atas presentasi dari Kak Intan selaku narasumber yang satunya. Sesi selanjutnya adalah diskusi dan tanya jawab. Di sini sistem dari diskusinya adalah moderator memberikan satu pertanyaan untuk setiap narasumber, dan seandainya masih ada waktu, moderator akan mengambil pertanyaan dari audiens untuk narasumber menjawab, seandainya masih ada waktu. Baik, saya akan mulai dengan pertanyaan yang pertama. Saya ingin melontarkan pertanyaan untuk Kak Cerin dulu. Saya pernah membaca berita di republika.co.id bahwa menurut CEO Indonesia Merdeka, Dr. Gamal Albin Said, mengatakan bahwa per hari ini kekayaan 4 orang kaya di Indonesia masih sama jumlahnya dengan kekayaan 100 juta penduduk. Itu kata Dr. Gamal. Dan saya melihat bahwa ketimpangan ekonominya itu terasa sangat jauh di sini. Sebenarnya banyak hal lain seperti infrastruktur pendidikan yang rusak dan belum dibenahi, kesejahteraan guru yang belum memadai, dan berbagai aspek lain yang perlu diperhatikan. Kemudian ada sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Dr. Gamal, yaitu millennial takeover, yaitu suatu keadaan di mana anak-anak muda mulai berani mengambil alih kepemimpinan dunia. Menurut Cerin, syarat apa atau apa sih yang diperlukan oleh pemuda untuk mengisi spot-spot millennial takeover tersebut? Silahkan Kak Cerin. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Kak Eri. Jadi, tadi berkaitan dengan millennials takeover ya. Jadi kayak apa sih yang bisa millennials ini lakukan gitu untuk kedepannya gitu, untuk mendukung tadi untuk mempersempit kesenjangan dan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik gitu kan. Nah, menurut saya itu dari sisi kita sebagai millennials ini harus punya tahu nih kompetensinya kita tuh di mana. Jadi kompetensi itu jadi kayak keahliannya kita tuh apa, dan kita tekunin itu. Ketika kita udah tahu keahlian kita itu ada di mana, kita menggali keahlian kita apa, dan kita tekuni itu. Apapun itu, karena misalnya kita punya keahlian di bidang kesenian, ya udah tekuni aja itu, karena itu juga pada akhirnya akan berdampak pada sektor perekonomian di Indonesia gitu. Ketika kita misalnya miliki keahlian di bidang ilmiah gitu misalkan kan, ya itu kita tekuni, kita melakukan riset-riset yang memang bermanfaat untuk kemajuan untuk pembangunan ekonomi ke depannya gitu. Nah, terus riset-riset yang bermanfaat atau hal-hal yang bermanfaat ketika kita punya keahlian dalam berwirausaha, ya kita tekuni juga itu. Jadi memang keahlian itu adalah yang paling pertama yang perlu yang jadi tools untuk menjadi millennial takeover itu tadi. Terus yang kedua, apa sih bentuk karya nyata kita dari keahlian yang kita punya itu tadi. Ketika kita telah menyadari keahlian kita udah punya kompetensi di bidang itu, apa yang bisa kita lakukan, karya nyata seperti apa yang harus kita lakukan gitu. Terus yang ketiga, diperlukan adanya setelah karya nyata ini, sekarang kita implementasikanlah ini ke masyarakat. Dari karya yang kita bikin ini apa sih benar-benar dampaknya ke masyarakat, yang bisa masyarakat ini memang mengakui bahwa oh iya memang ini membuat perubahan di masyarakat seperti itu. Sampai jadi gimana caranya biar sampai di tahap ketiga itu tadi. Nah, sampai di tahap ketiga ini yang sulit gitu. Mungkin di tahap 1, tahap 2 tadi membuat karya nyata mungkin bisa, tapi di tahap ketiga ketika kita udah ada karyanya ini, tapi gimana nih caranya ini tuh agar benar-benar publik ini merasakan manfaatnya secara luas gitu. Nah, ini yang jadi tantangan tersendiri gitu sebenarnya. Tapi yang paling utama sih pastinya yang mengenali kompetensi dari diri teman-teman dulu buat jadi millennial takeover itu tadi. Mungkin sekian, Kak Eri, bisa saya jawab.
Baik, terima kasih jawaban dari Cerin. Saya merasa jawaban itu menjawab pertanyaan saya. Kemudian pertanyaan selanjutnya tentunya saya akan lontarkan ke narasumber yang satunya, Kak Intan. Ada sebuah fenomena yang saya rasakan ketika studi di Jerman. Bisa jadi Intan juga merasakan hal itu, di mana restoran Asia itu bisa dibilang cukup banyak, namun malah diwakilkan oleh orang-orang Vietnam. Hampir setiap kota di Jerman ada restoran Vietnam. Bahkan di kota kecil seperti Kuten pun ada restoran Vietnam. Dibandingkan dengan restoran Indonesia, bisa jadi hanya rata-rata satu restoran aja setiap Bundesland. Atau orang Indonesia bilangnya provinsi. Mungkin kalau misalkan dilihat paling banyak ada di Berlin karena kota besar. Restoran Indonesia ada 3. Apakah fenomena tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu masih rendah rasa ingin merepresentasikan negaranya, atau mungkin rasa ingin berkolaborasi dengan orang Indo yang lain itu masih kurang, atau ada alasan tertentu menurut Kak Intan? Silahkan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Kak. Pertanyaan yang bagus sekali, menarik sekali, berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi Kak Eri berpendapat apakah masyarakat Indonesia itu masih rasa ingin mempresentasikan negaranya itu rendah. Menurut saya tidak seperti itu. Kalau misalnya kita bilang kenapa restoran Vietnam itu lebih banyak di Jerman, itu semudah karena penduduk Vietnam itu memang lebih banyak daripada penduduk Indonesia sendiri di Jerman. Nah, karena saya di PPI Jerman dan saya bagian humas, saya beberapa waktu lalu pernah membaca data dari KBRI Berlin. Saya masih ingat datanya. Itu jumlah populasi. Jadi ini data ini berdasarkan dari KBRI Berlin bahwa populasi orang Indonesia yang berada di Jerman secara keseluruhan itu total itu ada 21.000 orang. Itu didominasi oleh para student karena kebanyakan orang Indonesia yang pergi ke Jerman itu untuk menempuh pendidikan. Dan biasanya orang-orang Indonesia yang ke Jerman itu menjalani studi. Setelah selesai banyak yang pulang ke negaranya masing-masing. Nah, beda dengan Vietnam, karena Vietnam ini jauh dari sebelum kita itu banyak orang Indonesia yang ke Jerman untuk menempuh pendidikan. Mereka sudah lama di Jerman dan berkembang biak di Jerman. Jadi mereka totalnya sendiri itu dari orang Vietnam yang berada di Jerman itu ada 188.000 orang. Dan yang mendominasi itu di Berlin. Jadi 1,16% populasi di Berlin itu adalah warga negara Vietnam, yang mana mewakili Southeast Asian itu adalah Asia Tenggara. Warga negara Asia Tenggara yang paling banyak dan mendominasi di Jerman itu adalah warga negara Vietnam. Jadi menurut saya wajar kalau misalnya restoran Vietnam itu lebih banyak di Jerman ketimbang orang Indonesia, karena dari segi banyaknya orang itu lebih banyak mereka. Dan menurut saya pribadi, pengalaman saya, makanan yang disajikan oleh mereka juga tidak jauh berbeda. Cita rasanya, bumbunya, menunya juga tidak terlalu beda jauh. Mungkin kalau Indonesia mungkin yang berbeda yang tidak ada di Vietnam itu biasanya kita lebih banyak yang santan-santan seperti itu. Cuma kan untuk mendirikan sebuah restoran di Jerman itu tidak mudah, Kak Eri. Jadi di Jerman itu sendiri ada yang namanya standarisasi. Nggak bisa kalau misalnya kita itu mau bikin rumah makan, yang penting kita punya tanah, bikin ruko, buka rumah makan, nggak segampang itu. Jadi di Jerman itu sendiri, ini untuk pengetahuan teman-teman yang lainnya, ada yang namanya sistem dicek standarisasi kesehatannya. Apakah makanan yang dijual ini memenuhi standar kesehatan? Nah, sedangkan makanan di Indonesia ini sendiri seperti yang kita ketahui, dijual rendang, minyaknya sekuali gede itu nggak bisa diterima sama standar kesehatan Jerman, itu dianggap tidak sehat. Mungkin itu juga yang mempengaruhi. Mungkin itu bukan faktor yang begitu mempengaruhi,
Tapi itu mungkin salah satu faktor kecil menurut saya ya. Yang pasti yang jelas adalah bahwa memang pada dasarnya makanan yang sudah jual itu sudah cukup mewakili. Kita juga orang Indonesia, jadi juga mungkin beli capcay juga di restoran Vietnam karena mereka jumlahnya jauh lebih banyak daripada warga negara Indonesia itu sendiri. Itu menurut saya. Jadi bukan warga negara Indonesia itu, saya tidak seuzon ya sama warga Indonesia karena memang jumlahnya tidak banyak dan kebanyakan di Indonesia itu student-studentnya kan karena kita didominasi oleh student mahasiswa, karena untuk menghemat pengeluaran juga rata-rata student di sini juga masak. Jadi tidak perlu kita belanja ke restoran, jadi cukup belanja bahan makanan kita masak sendiri gitu. Jadi sepertinya kalau membuka restoran juga bukan suatu hal yang artinya tidak merepresentasikan warga negara Indonesia tidak ingin berkolaborasi atau apa, tidak sejauh itu kalau menurut saya. Hanya saja, tapi sebenarnya saya juga berharap semakin banyak semakin baik. Begitu juga kan karena terlihat kerjasama antar Indonesia di bidang kuliner sampai ke Eropa, kuliner Indonesia bisa sampai ke Eropa, itu kan membanggakan. Kalau banyak, alhamdulillah, saya juga sangat senang. Tapi untuk keadaan yang sekarang tidak terlalu menjadi masalah. Itu pendapat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya dari Intan. Saya yakin jawabannya itu juga berdasarkan pengalaman. Gitu ya. Dan saya pikir juga masih ada waktu. Saya izin untuk mengambil pertanyaan dari audiens. Saya hanya mengambil satu untuk setiap narasumbernya. Dan di sini saya ingin mengambil pertanyaan dari saudara atau Bapak Oktosap, yang ini pertanyaannya itu lebih mengarah ke peran himpunan UNAIR itu ya. Saya bacakan ya. Pertanyaan ini saya sampaikan untuk Mbak Yancerin. Kita perlu melakukan lompatan dari perekonomian yang sebelumnya mengandalkan sumber daya alam dan pertanian, industri, teknologi informasi, menjadi perekonomian yang digerakkan oleh industri kreatif. Upaya untuk menggerakkan sektor ekonomi kreatif memerlukan kebersamaan, memerlukan sinergi dari bantuan dari pihak pelaku ekonomi kreatif. Salah satunya melalui Temu Kreatif Nasional yang melibatkan para pelaku industri dan ekonomi kreatif untuk curah pikiran, curah gagasan, berbagi pengalaman, unjuk kerja, unjuk kreativitas untuk kemajuan sektor ini. Pertanyaan dari beliau, apa peran Departemen Keilmuan harusnya ya, Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Airlangga dalam mendukung program kerja di atas? Terima kasih. Silakan dijawab, Cerin. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dari saudara Oktosap ya. Oke, makasih juga Kak Eri udah dibacain. Jadi dari ekonomi kreatif, nah mungkin balik lagi, ekonomi kreatif ini sebenarnya apa sih? Gitu. Jadi ekonomi kreatif ini kan di mana sebuah era perekonomian baru ya, di mana adanya informasi, adanya kreativitas, terus dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia nih, yang sebagai faktor produksi yang utama gitu, di mana didukung oleh industri kreatif biasanya. Nah, tadi kan mungkin di slide saya sebelumnya untuk ekonomi kreatif itu saya bilang ada sektor di produk makanan gitu, ada fashion, ada produk kesenian gitu kan. Tapi lebih dari itu, kayak di industri perfilman seperti itu juga masuk ke industri kreatif gitu, di bidang kesenian tuh juga masuk ke industri kreatif. Nah, sekarang pertanyaannya tuh gimana sih sebenarnya peran dari Departemen Keilmuan untuk di ekonomi kreatif ini gitu ya tadi. Nah, jadi kalau di Departemen Keilmuan itu sendiri, kami lebih fokus terhadap kajian, jadi kajian dan penelitian, di mana maka peran yang bisa kami berikan khususnya di Departemen Keilmuan itu adalah kami biasa melakukan mencari solusi dari isu-isu ekonomi yang ada gitu. Jadi biasa kami melakukan diskusi, kami melakukan kajian, dan kami juga ada beberapa kajian dan mungkin ada proyek kami penelitian. Nah, mungkin nanti di penelitian itu kami bisa mencantumkan dari sektor ekonomi kreatif itu tadi. Sebenarnya gimana sih sektor ekonomi kreatif di Indonesia, dan apa sih
bentuk kontribusinya dan apa yang perlu dikembangkan ke depannya. Jadi kontribusi dari Departemen Keilmuan itu adalah menyediakan literatur itu tadi gitu, menyediakan analisis-analisis itu tadi, bagaimana agar teman-teman atau pembaca pun tahu gitu bagaimana gimana cara kita untuk berkontribusi di ekonomi kreatif itu tadi. Tapi di samping itu, di luar dari Departemen Keilmuan ya, yang mungkin memang menurut saya lebih relevan untuk sektor ekonomi kreatif ini, di himpunan kami, di himpunan mahasiswa ekonomi pembangunan itu ada acara namanya Entrepreneurship and Career Workshop atau ECW. Nah, di sana itu memang untuk entrepreneur, di mana kita juga pastinya di sana mengundang biasanya narasumber yang berasal dari industri-industri kreatif. Nah, itu menurut saya mungkin lebih relate untuk menjelaskan mengenai industri kreatif itu tadi dan yang akan karena kan itu bentuknya seperti workshop gitu ya. Terus selain itu ada juga gimana sih cara kita untuk menjadi entrepreneur untuk masuk ke industri kreatif. Nah, itu mungkin bakal lebih ada dari bukan di Departemen Keilmuan tapi di Departemen Kewirausahaan mungkin untuk saudara Oktasab gitu. Mungkin sekian yang dapat saya jawab, Kairi. Baik, terima kasih Cerin. Saya rasa jawaban itu juga menjawab pertanyaan dari saudara atau Bapak Oktasab. Kemudian saya akan ambil satu pertanyaan dari audiens untuk narasumber Kak Intan. Ini ada pertanyaan dari Saudari Nabila, asal studinya Universitas Brawijaya. Pertanyaannya adalah, bagaimana strategi yang bisa dilakukan oleh Jerman untuk mencegah dampak dari resesi ekonomi dunia? Saya mohon izin juga jawabannya dipersingkat karena mengingat waktu yang semakin sempit. Terima kasih. Baik. Terima kasih Kak Eri sudah membacakan pertanyaannya. Terima kasih juga untuk Mbak Nabila dari Universitas Brawijaya. Pertanyaannya sangat bagus sekali, menarik sekali, sangat relevan sekali dengan tema kita hari ini. Jadi sebelum saya menjawab, saya kirimkan untuk Mbak Nabila, itu ada link yang saya jadikan acuan untuk menjawab pertanyaan dari Anda. Jadi ada beberapa skema. Jadi berdasarkan data tersebut yang saya dapatkan, itu adalah data milik Kementerian Ekonomi dan Teknologi Jerman, bisa ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Jadi di situ bisa dijelaskan bahwa ada beberapa skema yang dilakukan pemerintah Jerman dalam menangani dampak ekonomi atau resesi. Apa tadi pertanyaannya? Dampak resesi ekonomi dunia. Jadi ada beberapa hal, akan tetapi setelah saya baca dan saya akan rangkum menjadi 3 hal. Bahwa salah satunya adalah pemerintah Jerman menerapkan sistem Kurzarbeit. Apa itu Kurzarbeit? Jadi mereka itu membayar perusahaan dengan mensubsidi gaji untuk mempertahankan karyawannya di masa krisis. Jadi hal ini pernah terjadi sebelumnya. Ada krisis global pada tahun 2008 dan 2009. Itu sama diterapkannya, dan dengan cara seperti ini Jerman adalah salah satu negara yang berhasil menyelamatkan perekonomian negaranya. Nah, terbukti program ini tuh mampu mempertahankan kehidupan pekerja dalam krisis keuangan global. Sistem ini tuh seperti apa? Sistemnya seperti ini. Sekitar 2/3 dari gaji kerja yang dipotong jam kerjanya itu dibayar oleh negara. Jadi pekerja tetap bekerja seperti biasa. Ada jam yang dipotong oleh perusahaan dikarenakan oleh krisis itu tadi. Nah, bagian yang tidak bisa dibayarkan oleh perusahaan tadi itu diambil alih oleh pemerintah. Pemerintah yang membayar gajinya. Seperti itu. Tidak hanya seperti itu, Jerman juga memberikan dukungan layanan kesehatan dengan anggaran 3 miliar euro atau sebesar 51 triliun. Itu juga dalam rangka untuk menyelamatkan perekonomian Jerman itu sendiri. Karena Jerman adalah negara sosial, jadi mereka mengutamakan kepuasan dari rakyatnya, bagaimana cara supaya warga negara Jerman ini tetap bisa menjalankan usahanya, tetap bisa menikmati layanan kesehatan dan disubsidi oleh pemerintah. Yang terakhir itu pemerintah juga mensubsidi usaha kecil menengah. Jadi tidak hanya perusahaan-perusahaan yang besar,
tapi juga perusahaan yang kecil-kecil, misal baru buka toko, toko roti, toko apapun itu setiap UKM itu dibantu langsung oleh Jerman dalam waktu 3 bulan, langsung diberikan uang 15.000 euro untuk membantu mereka supaya mereka tetap bisa menjalankan usahanya. Jadi roda perekonomian dipastikan tetap bergerak dan itu pemerintah yang menanggung. Karena masyarakat di Jerman, kenapa Jerman seperti itu, Kak Intan? Karena sebenarnya masyarakat Jerman sendiri bayar pajaknya juga besar, 19%. Jadi wajar saja, jadi ketika masyarakat juga memberikan membayar pajak sebesar itu, feedback yang harus didapatkan masyarakat juga harus baik, harus dijamin. Jadi kalau negara berkembang, negara maju, itu sudah bukan lagi memikirkan sudah memikirkan tingkat bagaimana supaya sejahtera. Bukan lagi memikirkan infrastruktur, mereka tidak lagi memikirkan bagaimana cara membangun jalan, tol, atau apapun. Mereka sudah memikirkan bagaimana masyarakat ini bahagia, bisa meneruskan perusahaannya. Dan hal ini diberikan bantuan, ada juga diberikan pinjaman dengan suku bunga yang sangat rendah. Jadi caranya adalah Jerman tetap mempertahankan roda agar roda perekonomian itu tetap berjalan, yaitu dengan memberikan beberapa bantuan. Banyak sekali bantuannya, ada di dalam link yang sudah saya cantumkan di situ, mungkin Mbak Nabila bisa baca. Tapi 3 yang terpenting yang sangat menjadi highlight dan itu menjadi sorotan dunia. Jerman dianggap bisa mengatasi hal ini karena melakukan hal tersebut. Semoga menjawab untuk Mbak Nabila. Terima kasih. Terima kasih Intan atas jawabannya. Saya rasa pertanyaan dari saudari Nabila sudah dijawab dengan baik oleh narasumber kita, Kak Intan. Pertanyaan dari saudari Nabila juga menandai berakhirnya sesi diskusi dan tanya jawab. Kita akan beranjak ke sesi selanjutnya, yaitu pemberian e-sertifikat secara simbolik dengan ditandai didokumentasikannya kedua narasumber, e-sertifikat dan foto dari CEO Kerjo Muhammad Wildan Kausar. Silakan. Bagi tim Kerjo yang ditugaskan untuk mendokumentasikan penyerahan e-sertifikat ini, silakan mendokumentasikan sesuai dengan aba-aba saya. Sudah, Vin? Oke. 3, 2, 1. Terima kasih. Untuk slide selanjutnya adalah penyerahan piagam penghargaan secara simbolik juga akan didokumentasikan. 3, 2, 1. Terima kasih. Terima kasih kedua narasumber dan CEO Kerjo Muhammad Wildan Kausar. Saya mengucapkan terima kasih yang banyak. Dan informasi berikutnya, pemberian e-sertifikat hanya diberikan kepada para peserta yang daftar dan datang pada acara webinar ini melalui email yang terdaftar selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak webinar ini usai dilaksanakan. Pemberian e-sertifikat tersebut juga menandai berakhirnya webinar Care Talk yang pertama. Sebelum berakhirnya Care Talk pertama, kami akan ada sesi dokumentasi dengan audiens. Dan audiens diharapkan menyalakan kameranya dan menggunakan virtual background untuk didokumentasikan. Silakan nyalakan kameranya dan menggunakan virtual background. Dan tentunya sesi dokumentasi juga akan dipandu oleh moderator sendiri. Sudah siap? 3, 2, 1. Terima kasih. Ada satu layer lagi. 3, 2, 1. Terima kasih. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Airlangga dan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jerman telah mendukung penuh Care Talk yang pertama ini. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada narasumber Kak Cerin dan Kak Intan telah memberikan pandangannya terhadap tema yang diberikan.
serta kerabat Kerjo selaku partisipan dari webinar ini, kami dari Kerjo mengucapkan terima kasih. Saya selaku moderator berharap bahwa pertemuan antar dua himpunan ini tidak hanya berhenti sampai sini saja. Kita yang masih muda memiliki tugas untuk membanggakan Indonesia. Salah satu contohnya adalah dengan kita sebagai mahasiswa, baik di dalam maupun di luar negeri, peduli satu dengan yang lain. Menciptakan pandangan yang baru, yang kreatif. Saya yakin Indonesia akan bangga dengan kita, bangga punya kita. Jadilah pemuda yang tidak selalu berbicara soal kuasa. Apa arti kuasa? Banyak rakyat kecil yang masih menderita, belum sejahtera dan setara dengan kita. Itu tugas pemuda, tugas kita bersama. Kami dari Kerjo, let's strive with us and grow with us. Saya Eri Gifari selaku moderator pamit undur diri. Care Talk yang pertama, Towards a Bright Indonesian Economic Future telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, terima kasih. Barangkali ada himpunan Unair, terus ada PPI Jerman juga mau ngobrol, silahkan pakai Zoom-nya. Karena kita webinarnya juga udah selesai.